Apa-apaan sih orang ini loh. Kayak supporter loh. Sekelas Khosinuddin ini sebagai pengacara, saya punya keyakinan itu kedepannya akan menjadi lebih gila lagi, lebih daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa ya, Khosinuddin, pengacara yang sangat luar biasa, yang selama ini sangat konsisten mendampingi orang-orang yang merasa teraniaya di bangsa ini. Padahal kalau kita lihat, hampir seluruh proses beracara yang dilakoni oleh Khosinuddin tak satu pun yang dimenangkan. Bahkan sering berulang di dalam proses persidangan, sebagaimana video yang saya cuplikan di awal. Dan bagaimana mungkin orang-orang ini semua bisa merasa akan memenangkan gugatan terhadap ijazah Pak Jokowi, belum lagi dengan SDM yang dimiliki oleh Roy Suryo CS, yang sampai hari ini kalau menurut pengamat kepolisian itu jelas-jelas bahwa mereka semua sepertinya akan gagal 99,9%. Dalam artian bahwa informasi yang terbaru kali ini datang dari penasehat ahli Kapolri, ya, boleh dikata orang yang sangat dekat dengan Kepolisian Republik Indonesia. Otomatis informasi-informasinya A1, sahabat. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa akan banyak tersangka. Jadi tidak saja Roy Suryo CS, tetapi termasuk orang-orang yang selama ini membuat framing di media sosial. Seperti misalnya yang selalu mengundang orang-orang ini semua, makhluk ini semua, memberi panggung di podcast-podcastnya, ya. Salah satunya itu kalau kita melihat informasi yang beredar luas, ya, Abraham Samad, dan bahkan sudah pernah dipanggil dan boleh jadi juga Repli Harun, dan banyaklah nama-nama lain yang saya kira itu sudah bukan lagi barang baru buat kita semua. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekelas Khosinuddin ini sebagai pengacara, saya punya keyakinan itu kedepannya akan menjadi lebih gila lagi, lebih daripada apa yang saya pertontonkan di video di awal. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penasehat ahli Kapolri ini memberikan paparannya, saya kira ini sangat penting untuk kita simak secara bersama-sama, karena ini menjadi bagian daripada edukasi buat kita semua, agar semakin jelas, terang apa saja kira-kira yang menjadi pelanggaran bagi mereka ini, yang saya kira sebentar lagi akan dikerangkeng oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Roy itu bohongnya kepada masyarakat, diantaranya adalah termasuk Rismon juga, ya. Dia ngomong, saya ini pakar, peneliti murni, tujuannya bagus gitu. Iya. Saya sudah meneliti, ijazahnya Jokowi itu palsu dengan pakai teknik saya, digital 1000% gini. Iya. Ketika ditanya, Pak, yang dibandingkan yang mana? Ya itu, kita bukti dengan ijazah nomor sekian gitu. Ketika saya tanya, sampelnya yang dibuktikan mana, Pak? Udah pernah pegang nggak? Kalau nggak membuktikan kan berarti sudah. Betul. Sudah pernah Ya pegang. sudah, itu yang mana? Itu foto yang itu kan kebohongan besar, Pak, itu. Ini Pak, ini ijazah gini. Dia bilang ini pakai penelitian sekian persen pakai teori forensik apa digital gitu. Tapi metode yang dia sembunyikan bahwa ini sampelnya itu sampel didapat dari foto yang disampaikan oleh Sandi itu, kemudian di print. Nah, kalau di print ya jelas beda dong, Pak. Kertasnya yang sekarang aja kan dengan ini kan beda. Nggak mungkin identik. Itulah yang namanya itu kebohongan. Itu dibelain oleh advokatnya, ahli hukum, katanya, Pak. Aduh, saya si Rismon misalnya. Itu tadi ceritakan bahwa dia ngomong di mana-mana ribuan kali ngomong bahwa saya udah penelitian murni gini, meneliti dengan ini dan yakin gini. Tetapi dia membohongi publik dengan menyatakan bahwa sampel yang digunakan itu dia nggak berani ngomong ini, tapi sampelnya ini loh. Gitu. Dengan mengatakan bahwa dia bisa mengatakan bahwa sampelnya benar, metodenya benar, metode apa mereka yang sebutkan dengan pakai teknik-teknik digital. Mereka membohongi rakyat
membohongi publik bahwa mereka itu sudah melakukan penelitian itu. Padahal yang diceritakan adalah kebohongan meneliti itu. Itu yang paling utama. Berarti dalam waktu dekat ini pasti Polda Metro Jaya penyidikan sudah firm Pak ya, akan diumumkan tersangka. Kalau saya sih yakin sudah firm ya. Ke penyidikan Pak ya. Cuman lihat nanti taktik mana yang akan dia terapkan, kapan dia mengumumkan itu tersangka. Tetapi saya yakin selama ini Polda lagi mengumpulkan semua bukti-bukti yang pendukung. Termasuk ini yang pramuka ini Pak, yang baru-baru menuduh. Itu pasti nanti dikumpulkan menjadi bukti bahwa di satu sisi menjadi bukti penguat bahwa itu ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi di lain pihak menunjukkan bahwa inilah cerita-cerita yang digembar-gemborkan kepada masyarakat bahwa itu untuk memperenggi masyarakat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Mula saya melihat ya kasus ini adalah benturan antara kelompok ya pendendam Jokowi. Oh, Bukan hanya sakit hati ya benar. Jadi udah dendam levelnya ya. Dendam kesumat kepada Jokowi melawan orang-orang yang merasa simpatis kepada Jokowi. Itu masalah besarnya itu, sebenarnya masalah pokoknya itu. Dengan tuduhan ijazah palsu, maka yang menuduh ini ingin menunjukkan bahwa ini loh, Jokowi kan seperti itu dan sebagainya itu ya. Cuman sayangnya dia dalam menuduh ijazah palsu itu sebenarnya bagian daripada jenis tindak pidana kan. Jenis tindak pidana. Harusnya itu secara teoritis kalau menuduh itu harusnya melalui, kalau putu dan jasa palsu ini perkara pidana maka harusnya melalui jalan hukum. Sayangnya yang dari para ini penyerang-penyerang ini itu menyerangnya hanya mempublikasi lewat media. Lewat media disebarkan bahwa inilah ini pembohong, ini dan sebagainya. Ya lewat medsos doang. Cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana gitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu apa tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Nah sementara di pihak lain yang merasa pro pada Jokowi, dia menempuh jalan hukum setelah Pak Jokowi itu sendiri menyatakan bahwa saya merasa terhina, terendahkan dan sebagainya, maka akan saya laporkan hal ini. Bukalah laporan itu tadi ya ke Metro itu tadi. Nah mulai dari situlah maka dari pihak yang pro Jokowi ini mendesak kepada aparat untuk mengumpulkan barang bukti dan kemudian diproses ke persidangan gitu. Secepatnya. Nah, Pak Arianto, ini kan Pak Arianto juga pernah bilang dari hasil penelusuran Pak Arianto terhadap kasus ini ya, ini akan banyak tersangka Pak. Nggak hanya Roy, nggak hanya Rismon, nggak hanya Tifa, nggak hanya Rizal Fadila, nggak hanya Egy Sujana, tapi banyak tersangka. Kira-kira penjelasan Pak Arianto gimana? Saya menyatakan itu sejak dulu, sudah awal. Begitu saya melihat kasus ini ya Pak ya, apa sih yang terjadi? Oh, kasus ini yang terjadi adalah satu, Jokowi disebarluaskan bahwa dia itu pembohong, dia itu sebagai pemalsu, kan gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Itu yang terjadi. Sementara setelah lama ini terjadi berapa tahun ya, kan lama itu ya kasusnya, mulai 2 tahun yang lalu sampai terakhir ini, bahkan sampai terakhir dia melaporkan ke Barreskrim. Kalau dulu-dulu ya dia tuh mengatakan mereka itu menohok Pak Jokowi itu kan hanya lewat sidang di Sleman sana itu kan, kemudian apalagi yang terakhir yang mencuat adalah dia laporan di Barreskrim. Setelah berapa bulan itu pun oleh Barreskrim kan seakan-akan tidak ditangkap oleh mereka, tidak diterima. Tapi kemudian setelah ada laporan di Metro bahwa Pak Jokowi itu merasa terhina gitu kan, barulah polisi melakukan ini intensif ini kan, ini dilakukan. Nah, ketika dilaporkan ke Metro dulu, kan waktu itu kan mereka dipanggil, yang melapor Roy CS itu dipanggil, dipanggil ada berapa orang, tapi ada berapa yang nggak datang, diantaranya Egy Sujana sekarang juga nggak datang gitu kan. Karena alasannya sakit. Setelah itu, setelah diperiksa 8 jam atau berapa, mereka mengatakan wah dengan bangganya, saya ditanya tanggal 26 ya nggak ngerti apa-apa dong. Gitu. Itu adalah kebodohan mereka Pak gitu. Karena kalau yang namanya klarifikasi untuk undangan klarifikasi itu dia mestinya menyampaikan bukti-bukti yang positif dari dia Pak, sampaikan gitu. Makanya karena saya bikin perkap Pak mengenai undangan klarifikasi dalam tahap penyelidikan. Itu bagi orang-orang yang dipanggil karena tahap penyelidikan, kalau dia dipanggil sebagai orang terlapor,
dia harus menyampaikan, bukan Pak, saya itu bukan nuduh dia palsu, ini dasarnya memang dia palsu, contohnya kayak gitu. Kan gitu kan Pak, gitu kan. Tapi kan mereka enggak, wah dengan bangganya, oh saya nggak ngerti ya, saya nggak saya jawab, wah dengan bangganya kayak gitu dengan gitu. sombongnya begitu dia. Padahal ya dia itu mestinya kesempatan pada saat itu kita dipanggil, dia mengatakan, Pak saya nggak mengatakan gini, nggak adil karena buktinya ini Pak, buktinya ini. Gitu mestinya. Ketika klarifikasi itu, orang-orang yang dipanggil ini seperti Rismon, Tifa, Roy Suryo sendiri, dia justru menjelaskan dasar dia mengungkap itu di ruang publik kenapa menurut mereka ijazah ini palsu. Iya, karena kan dipanggil kan dia atas laporannya Pak Jokowi. Betul. Dia mencemarkan dia, kan dia dituduh gitu. Kalau dia memang betul-betul merasa tidak berbuat, mestinya yang disampaikan, saya tidak mencemarkan, tidak apa Pak, ini faktanya. Selain 5 orang tuh siapa lagi yang berpotensi terus terseret? mengapa tadi saya mengatakan banyak Pak? Karena begini, dari jejak-jejak digital dan dalam proses selanjutnya ini Pak itu kan bisa kelihatan Pak, si ini ngomongnya nadanya provokasi, si ini nadanya menghina berulang kali, si ini menceritakan berita bohong bahwa saya sudah meneliti ini meneliti betul-betul valid kan gitu, dia bilang saya pakar meneliti gini-gini, dari ini saya identik ini. Ketika didesak, mana yang ini, wah ini bukan sambalnya, bukan yang itu, kan berarti kan bohong Pak itu kan. Jadi ada banyak unsur-unsur yang dipenuhi oleh mereka itu selama dalam proses ini Pak. Wow. Kelihatan Pak itu dasar, nggak usah orang polisi lah. Sekarang orang memaki-maki depan itu kayak gitu Pak. Apakah itu bukan tidak pidana itu? Apakah itu kebebasan berpendapat? Orang menceritakan kebohongan itu mengenai ijazah palsu dan pembuktian secara ilmiah ini. Apakah itu bukan suatu tindak pidana? Kemudian orang menghasut, jangan percaya sama aparat. Itu Barreskrim memihak gitu. Ini tidak terbuka. Hakim, bahkan hakim dituntut penghasutan itu Pak ya? Ya harus menghasut kan, menghasut rakyat supaya tidak percaya pada aparat yang diwajib. Pidana apa ya? Pidana, kalau pada institusinya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau pada oknumnya, contoh si Rismon itu saya sebutkan aja. Itu seorang kalafor di dalam podcastnya Pak Indra Kiri tanya, sebutkan unsur, enggak, namanya saya sebut. Itu sebetulnya termasuk ujaran kebencian Pak itu. Pidana kalau yang bersangkutan mau lapor itu kena itu Pak. Dari situlah saya menebak ya Pak. Dan saya kira semua penyidik banyak Pak yang masuk dalam unsur-unsur. Bukan hanya pencemaran yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi memang melaporkan pencemaran ya di Metro karena merasa dihina semuanya. Tetapi Pak, yang nanti ketika penyidik mengumpulkan bukti-bukti itu kan banyak sekali Pak jejak-jejak digital yang di situ menunjukkan bagaimana si IA ini memprovokasi, menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian sehingga menimbulkan perpecahan. Kemudian jejak digital bahwa di lapangan terjadi benturan akibat daripada mereka pro dan kontra. Ini saya menerangkan untuk menepis bahwa itu kan kalau MK sudah memutuskan kalau kegaduhan di sosial nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi ini yang terjadi bukan hanya di sosial saja, di lapangan sudah ada Pak contoh-contoh. Itu dengan pendapat ataupun pemahaman saya soal itu, maka saya berani mengatakan pasti banyak Pak tersangka yang terlibat di situ. Kalau kita menggali bukti-bukti yang ada di lapangan. Dulu saya berasumsi begini Pak, penyidik begitu menerima laporan mengenai pencemaran nama Pak Jokowi, ketika dia memeriksa, dia akan menemukan bukti-bukti, ternyata ini bukan hanya pencemaran, tapi ada tindakan itu tadi. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini, tadi menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak akan. Saya kira jelas sahabat ya, kita sudah mendengarkan paparan daripada Pak Arianto. Artinya kesimpulan besarnya bahwa selain nama 4 orang yang selama ini sudah santer kita dengar, yakni Roy Suryo atau Roy Panci, ada Rismon Sianipar, ada Dr. Tipa, ada Risa Padilla, itu banyak nama-nama lain yang akan terseret nanti, dan sepertinya memang pihak kepolisian tinggal menunggu momentum saja untuk mengumumkan nama-nama tersebut. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.